Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorenza, saya dari kelas 1211. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil analisis dan tugas saya yang diberikan Pak Ardiansa dengan 6 tugas. Di antara yang pertama, aritmatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai aritmatika. Di bagian CSS, kita perlu memasukkan judul untuk yang akan kita buat, yaitu belajar operator aritmatika. Dan jangan lupa di antara yang akan kita lakukan, kita harus memasukkan label-label yang dari 1 sampai 5. Kemudian di button on click ini ada penjumlahan, di mana terdiri ada kurang, kali, bagi, modulus, dan pangkat. Kita tidak akan bisa jalan ketika kita tidak ada di antara JavaScript. Kita perlu menambahkan ini function ambil semua itu untuk fungsi ini bertugas mengumpulkan semua angka dari input dari angka 1 sampai angka 5. Di bagian function tambah ini berfungsi untuk mengambil semua untuk menjumlahkan semua angka secara berurutan. Contoh, 5 tambah 3 tambah 2 ditambah 1 sama dengan 11. Begitupun untuk kurang, kali, bagi, dan juga modulus, pangkat. Kemudian untuk kesulitan dalam tugas yang pertama ini adalah kita harus perlu detail di antara fungsi-fungsi ambil semua ini, karena jika kita tidak memasukkan di antara function ambil semua atau input angka, kita tidak bisa merankan atau hasil yang sudah kita ketik di kode ini. Contohnya kemarin di sini ada 5 dan ini ada hasilnya, teman-teman. Ini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Kemarin cuman bisa dijalankan hanya 2. Dan sekarang semuanya bisa kita contoh 100, 100. Nah, baik, ini kita coba 100. Jika kita ingin penjumlahan, kita pencet penjumlahan. Dan hasilnya adalah 500. Bisa terjalan semua karena di JavaScript kita menginput ambil semua penjumlahan. Dan perlu kita ketahui, kita harus detail dalam memasukkan angka-angka tersebut, karena jika kita salah, itu akan fatal. Tidak bisa dirankan dari mulai angka 3 atau angka 4 dan angka 5. Baik, sekian penjelasan atau analisis saya mengenai tugas pertama aritmatika. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan tugas yang diberikan Pak Ardiansa. Tugas kedua yaitu komentar. Komentar untuk tugas-tugas kalkulator. Yang pertama di sini saya mengomentari mengenai kalkulator dari Dwi secara pribadi. Yang pertama itu tampilan bentuk di setiap tombol itu semuanya berbentuk kotak. Jadi bikin tampilan kurang menarik dan tidak bervariasi. Disarankan untuk setiap kolam berbeda bentuk, seperti bagian angka diberikan bentuk menjadi bulat atau oval. Kemudian di sini untuk menurut pribadi saya mengenai kalkulator dari Laura Cynthia Bella. Warna tombol terlalu mencolok. Tombol
fungsi sin konstan itu berwarna ungu, neon, sangat terang. Dan saran, tombol angka warna netral, tombol fungsi warna lebih menonjol, tapi tetap lembut. Dan kemudian untuk Casella Octaviani, di sini warna tombol hampir sama semua dan menjadi tidak bervariasi. Kemudian saran untuk warna jika ingin senada bisa dipadu-padankan warna hijau gelap dan hijau soft atau hijau dan krem atau hijau dan putih. Kemudian yang terakhir di sini mengenai kalkulator dari Bintang Sultoni. Warna tombol terlalu mirip satu sama lain. Hampir semua tombol menggunakan warna ungu pastel yang sama. Saran agar warna dipadu-padankan, di-mix, contoh warna soft ungu sama krem atau putih. Baik, inilah analisis saya mengenai tugas kedua yaitu kalkulator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga yaitu kalkulator. Baik, di bagian body ini ada font family. Font family menentukan font yang digunakan di seluruh halaman. Kemudian ada background, itu saya mengambil warna coklat dan warna krem. Kemudian margin ini menghapus margin default browser pada elemen body. Kemudian pending 0 itu menghapus margin default browser pada elemen body. Di bagian display flex itu mengaktifkan flexbox untuk elemen body. Di bagian justive content center itu berfungsi sebagai properti mengatur perataan sumbu utama. Kemudian alike items mengatur perataan di sumbu silang. Dan hex 120 pH itu berfungsi tinggi layarnya. Untuk di bagian kalkulator, ini backgroundnya mengambil warna krem. Di bagian border radius 2 pixel ini berfungsi membulatkan sudut kotak, memberikan sudut jadi melengkung. Kemudian di area box shadow ini berfungsi memberikan bayangan pada kotak untuk kesan mengambang. Padding 2 pixel ini berfungsi untuk ruang di dalam kotak antara border dan isi. Dan untuk bagian white 360 pixel ini berfungsi untuk lebar tetap kotak kalkulator. Dan kemudian di text align center memusatkan teks horizontal di dalam kalkulator. Dan dan yang terakhir itu border 2 pixel solid itu berwarna coklat memberi definisi tapi yang kontras. Ini white ini untuk lebar, height untuk tinggi, text align mengatur isi teks berada di kanan. Terus font size 22 pixel ini ukuran font dan seterusnya. Di bagian C ini, jika kita ini kan ada grid column span 5. Jika kita lebih kecilkan angkanya menjadi 3, ini 5 dulu. Hasilnya akan panjang. Kemudian jika kita berukuran 3, dia akan berganti menjadi setengah layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan juga akan berbagi penjelasan karena di bagian sini saya kesulitan dalam mengerjakannya sehingga hasil codingan saya itu error. Dan setelah saya analisis itu perlu kita ketahui dalam setiap fungsi ini itu mulai ada try, if, cat itu ada fungsi-fungsinya. Jika kita kurang at cats atau if itu akan terjadi error. Di sini saya sudah menganalisisnya itu yang pertama itu try. Try berfungsi untuk menangkap error runtime.
sehingga aplikasi tidak crash dan tidak menampilkan pesan kesalahan yang ramah pengguna. Dan kemudian dari let ekspresi itu itu mengambil string yang sekarang ada di input layar, seperti 2 ditambah 3 dikali 4 atau 5 ditambah 2 dibagi 7. Dan penjelasan cats itu bagian lain melempar error. Semisal blocks cats akan mengeksekusi dan menampilkan pesan kesalahan. Jadi di sini try if cats itu sama-sama membutuhkan dan juga saling melengkapi. Jika tidak ada salah satunya, maka akan tidak bisa terjadi kesempurnaan dan hasil yang memuaskan. Dan ini adalah hasil dari analisis dan juga pemahaman saya dalam waktu kurang lebih 2 minggu untuk mempelajari dan membenahi rumus-rumus yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu uraian. Uraian atau kuis. Kuis esai. Baik, di bagian body ini ada untuk font family itu berfungsi gaya huruf, dan background itu warna latar belakang halaman, color itu warna teks, margin 0 itu jarak luar halaman, padding 0 itu jarak dalam halaman. Kemudian di bagian header footer itu background itu berwarna ungu pastel, kemudian tulisannya itu berwarna putih, dan tag align itu rata tengah, kemudian padding 15 pixel itu jarak dalam, kemudian border radius itu bawah lengkung ukuran. Baik, di bagian question ini ada margin bottom 2 pixel itu jarak antar soal, kemudian untuk background itu seperti biasa warna, padding 12 pixel itu membulat posisi dan bersamaan dengan border radius. Ini bagian untuk soal-soalnya, untuk soal dari 7 sampai dengan 20. Ini tombol periksa jawaban. Ini untuk bagian soal benar salahnya soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian JavaScript, salah satu JavaScript yang perlu kita ketahui. Kita harus detail untuk periksa jawaban. Karena kalau salah periksa jawaban, ia akan susah. Dan juga penjelasan di bagian soal-soal beserta jawabannya, karena di bagian CSS di soal kita harus sama jawabannya dengan di sini, harus sinkron. Jadi jangan sampai salah untuk memasukkan. Karena di sini adalah bagian jawaban, dan juga di sini untuk memeriksa jawabannya. Untuk let score 0 ini membuat variabel score dengan nilai awal 0. Kemudian di bagian soal for each item index itu soal adalah array yang berisi daftar pertanyaan, kemudian for each melakukan pengulangan untuk setiap soal, kemudian item untuk satu objek soal berisi pertanyaan dan jawaban yang benar, kemudian di bagian indeks itu nomor indeks 0, 1, sampai 1, 2, dan seterusnya. Digunakan untuk menentukan input ke beberapa contoh jika 3 soal. Q1 indeks 0, Q2 indeks 1, dan Q3 indeks 2. Baik, kita harus pelajaran yang analisis yang dapat saya ambil dari tugas keempat kuis ini, kita harus sinkron dalam memasukkan soal yang sudah kita buat, dan lalu kita harus sinkronkan jawabannya itu ke dalam JavaScript, karena jika kita salah dalam di JavaScript itu akan susah dijalankan atau di-run-kan dan menyebabkan akan terjadinya error. Di sini contoh
7 ditambah 3 dikali 4. Pertama itu kita harus tambahkan dulu, kalikan dulu 3 kali 4, kemudian kita tambahkan 7. 3 kali 4, 12, dan ditambahkan 7 dan hasilnya 19. Dan ini adalah hasilnya. Jika kita jawabannya kita langsung masukkan 19, itu nilainya dalam satu skor itu adalah 5. Kita bisa mengubah skor ini di bagian cost or statement skor akhir. Jika kita ingin skornya menjadi 10 satu soal, kita bisa langsung saja di sini 19 karena jawabannya 19 dan hasilnya adalah skornya adalah 10. Baik, di sini tugas 5 itu ada soal uraian. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada bagian style body atau CSS. Di sini saya font family, sans. Ini adalah jenis hurufnya. Kemudian ada background itu berwarna pastel. Kemudian di sini color 3 tina ini warna teks. Kemudian margin 0 itu adalah menghilangkan jarak default browser. Kemudian pending 0 itu menghapus ruang dalam default. Sama untuk penjelasan header, section, input, dan lain sebagainya. Untuk di bagian section untuk login ini ada input, type, text, ID, username itu untuk nama. Jika kita menambahkan kelas atau apapun itu, kita bisa tambahkan langsung. Kita ketik input type mulai dari sini, kemudian kita salin di bawahnya seperti ini. Oke, baik, ini sudah kita tambahkan untuk menambahkan kelas dan di sini bagian kolom kelasnya sudah ada. Perlu kita ketahui jika kita menambahkan untuk kolom login ini, kita harus tambahkan juga di bagian JavaScript. Di bagian sini. Baik, di sini sudah saya tambahkan untuk bagian kelasnya itu, untuk if-nya itu kita ketik ulang atau salin ulang dan kita hapus untuk input nama diganti menjadi kelas dan juga di bagian user. Kita ganti juga untuk input nama menjadi input kelas. Kemudian kita masukkan nama Lorenza, kemudian kelas 12 login dan bisa. Di sini terdiri dari 20 soal sama dengan tugas yang keempat. Di sini skor totalnya untuk satu soal itu ada 5. Jika kita ingin diubah, kita bisa ubah di angka 10. Dan baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu ada ini. Dan kirim jawaban itu adalah betul 10. Cuman nomor 1. Dan sekian penjelasan dari tugas dan kesalahan yang sudah saya benahi dan saya analisis, kemudian saya pelajari sehingga saya bisa dari mulai tidak bisa menjadi bisa. Dari tugas 5 ini saya belajar di bagian untuk menambahkan input kelas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas ke-6 yaitu OR. Baik, di sini saya menggunakan di bagian CSS itu untuk lulus, itu background colornya itu warna hijau agak soft, kemudian colornya itu warna hijau terang dan font weight-nya itu 600. Dan sama seperti ini tidak lulus, sama seperti lulus. Untuk background colornya itu warna pink soft, kemudian colornya itu warna merah dan font weight-nya itu 600. Dan di bagian CSS ini ada sama seperti ini, bagian yang sudah diajarkan Pak Ardi itu syarat jika lulus nilai teori
Jika nilai teori lebih 75 atau nilai praktik lebih dari 75, maka nilai syaratnya adalah lulus. Jika keduanya kurang dari 75 itu tidak lulus. Dan di bagian nama kita masukkan Tehan untuk di bagian tabel, kemudian ada tabel sudah yang seperti diajarkan Pak Ardiansyah. Ini masukkan Tehan, nomor, nama siswa, terus nilai teori, nilai praktik, dan status. Kemudian kos nama ini terdiri dari 37 siswa dari 12-11. Kemudian sama untuk di arah JavaScript kita masukkan untuk nilai teori-teorinya itu, syarat-syarat teorinya itu lebih dari 75. Lebih dari untuk nilai teori lebih dari 75, praktik lebih dari 75 itu lulus. Jika kurang dari 75 maka tidak lulus. Kita coba runkan contoh. Nilai Aidil Yuda itu di atas 75, 80 dan 85. Ya, ini lulus. Jika di bawah 75, 60 atau 70 maka tidak lulus. Sekian penjelasan untuk penilaian kelulusan siswa menggunakan operator OR, dan ini sangat mudah dipahami karena hampir semuanya sudah diajarkan oleh Pak Ardiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian untuk kehadiran siswa yang absen untuk operator logika not. Ini jika kita pencet untuk ubah status kehadiran siswa itu menjadi warna hijau. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu di arah tabel. Untuk membuat tabelnya kita harus masukkan dulu kode tabel, dan untuk isi dalam tabel tersebut ada nomor, nama siswa, status kehadiran, aksi, dan ditutup lagi dengan tabel. Kemudian di bagian nama-nama daftar siswa itu ada di bagian JavaScript itu terdiri dari 37 siswa. Kita tinggal masukkan. Kemudian di bagian fungsi untuk hadir atau tidaknya murid kita harus membuat di bagian raw inner HTML. Nah, jika kita masukkan di bagian aksi, kita ubah status jika dia hadir, kita ubah maka menjadi hijau. Jika tidak hadir, dia tetap akan menjadi merah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas ke-6 untuk operator AND. Di sini untuk penilaian siswa rata-rata dan grade-nya. Untuk bagian style atau CSS ini sudah kita pahami. Yang ini font family ini untuk bagian font yang akan kita gunakan Poppins. Kemudian tabel-tabelnya untuk ukuran dan jenis bentuk lain sebagainya. Dan kemudian di sini untuk bagian tabel, kita membuat tabel itu perlu kita tambahkan tabel, kemudian head, tr, kita masukkan apa saja yang akan di dalam tabel tersebut seperti nomor, nama siswa, nilai 1, nilai 2, dan rata-rata, dan grade. Kemudian di area body itu ada data siswa. Di sini kita langsung masuk di JavaScript. Di sini ada nama siswa kelas 12-11, jumlah siswa 37. Kemudian di bagian untuk nilainya. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ardiansyah. Ini rata-rata lebih dari 85, kurang dari 100 itu grade-nya A. Dan kurang dari 75, lebih dari 84 itu nilainya B. Salah. Lebih dari 75, kurang dari 84 itu nilainya B. Lebih dari 65, kurang dari 74 itu C. Dan jika tidak sama sekali itu D. Dan ini adalah hasilnya. Jika kita
nilainya itu 70 dan nilai ini adalah 85 adalah B. Jika kita tambahkan 90, ini 90 A. Sekian penjelasan untuk operator N untuk penilaian siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas terakhir yaitu nilai untuk operator if. Ini tabel pengujian program cek nilai siswa. Baik, di sini untuk CSS sama seperti yang sudah-sudah karena saya sudah paham. Di sini saya akan jelaskan dikit untuk bagian font keseluruhan itu pop pins, kemudian backgroundnya itu warna agak putih ungu soft. Untuk color huruf itu warna putih, kemudian di bagian coklat, margin 0, pending 0. Di bagian untuk kita masuk di bagian CSS itu di bagian tabel kita masukkan tabel nilai, kemudian ada di dalam tabel itu nomor, nama siswa, input nilai, output atau predikat. Kemudian di sini bagian untuk course masuk di JavaScript. Baik, di sini masuk di JavaScript itu course siswa. Ini adalah 12 siswa. Ini masuk langsung di JavaScript. Kita bagian di sini masuk di bagian nama-nama siswa terdiri dari 37 siswa. Di sini bagian-bagian fungsi dari tabel tadi. Dan ini saya akan menjelaskan yang sudah diajarkan Pak Ardiansyah untuk nilai-nilai predikatnya. Untuk bagian predikat itu nilai 100 itu A, lebih dari 90 itu A, sangat baik. Kemudian lebih dari 80 itu baik, lebih dari 70 itu cukup, lebih dari 60 itu kurang, dan tidak sama sekali itu gagal. Dan ini adalah jika kita masukkan ini angka 50, itu kita cek predikatnya itu E. Jika kita masukkan 100, maka nilai proses nilainya adalah A, nilai sempurna. Baik, selesai sudah tugas-tugas yang sudah saya paparkan dari tugas 1 sampai tugas 6. Semoga saya lebih memahami dan juga belajar dalam menganalisis dalam setiap tugas yang akan diberikan. Semoga ilmu yang sudah saya pelajari dan saya analisis dari tugas 1 sampai 6 bisa bermanfaat dan bisa saya tekuni agar tetap bisa belajar ke depannya dan selalu belajar untuk ke depan dan belajar. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ardiansyah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut serta mengerjakan tugas dari 1 sampai 6 untuk perbaikan nilai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan kesempatan ini saya bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.